Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 Praktikan Simulasi Komputer akan mempresentasikan tugas besar kami mengenai simulasi antrian Poliklinik Jantung RSUP Dr. Sarjito dengan menggunakan software Arena. Saya Safa Arindra Tufati dengan NPM 19032010100 dan partner saya Adelia Hernalis Agustin dengan NPM 19032010104. Yang pertama di sini ada teori model simulasi. Model merupakan suatu representasi dari suatu sistem yang sedang dipelajari, bisa berupa objek, kejadian, proses, atau suatu sistem, dan dipergunakan sebagai alat untuk meramal dan mengontrol. Sedangkan simulasi merupakan alat yang fleksibel dari model atau metode kuantitatif. Simulasi juga berguna untuk mengetahui pengaruh atau akibat suatu keputusan dalam jangka waktu tertentu. Pemecahan model simulasi ini dilakukan dengan mengidentifikasi komponen-komponen sistem ke dalam formulasi matematik atau program komputer. Selanjutnya, klasifikasi model-model simulasi. Yang pertama yaitu model simulasi statik dan dinamik, yaitu model yang mewakili sebuah sistem yang tetap setiap waktunya. Yang kedua, model simulasi deterministik dan stokatis, yaitu merupakan model simulasi yang tidak mengandung unsur probabilitas atau peluang. Yang ketiga, model simulasi distrik dan kontinu, yaitu model yang menggambarkan perubahan variabel statis yang tiba-tiba pada periode waktu yang acak. Selanjutnya, sistem. Sistem adalah kumpulan objek yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan logis dalam suatu lingkungan yang kompleks. Keluaran dari sistem ini adalah hasil yang diolah dan diklarifikasi menjadi keluaran yang berguna. Selanjutnya yaitu sistem antrian, merupakan suatu himpunan pelanggan, pelayanan atau loket, serta suatu aturan yang mengatur kedatangan pelanggan dan pemrosesan masalah pelayanan antrian, di mana dicirikan oleh 5 buah komponen, yaitu pola kedatangan para pelanggan, kemudian pola pelayanan, jumlah pelayanan, kapasitas fasilitas untuk menampung para pelanggan, dan aturan dalam mana para pelayan akan dilayani. Kemudian di sini terdapat model-model antrian. Yang pertama ada single channel single phase. Sistem antrian satu jalur, satu tahap berarti bahwa dalam sistem tersebut hanya terdapat satu pemberi layanan serta satu jenis layanan yang diberikan, sehingga yang telah menerima pelayanan dapat langsung keluar dari sistem antrian. Berikut adalah simulasi atau gambar dari single channel single phase. Selanjutnya, single channel multiphase, yaitu sistem antrian satu saluran banyak tahap, yang berarti dalam sistem antrian tersebut terdapat lebih dari satu jenis layanan yang diberikan, tetapi dalam jenis layanan hanya terdapat satu pemberi layanan. Berikut adalah gambar dari single channel multiphase. Selanjutnya, multi-channel single phase, yaitu sistem antrian banyak saluran satu tahap, adalah sistem antrian di mana terdapat satu jenis layanan dalam sistem antrian tersebut, namun terdapat lebih dari satu pemberi layanan. Berikut adalah gambar dari multi-channel single phase. Selanjutnya adalah multi-channel multiphase, yaitu sistem antrian banyak saluran banyak tahap, adalah sistem antrian di mana terdapat lebih dari satu jenis layanan dan terdapat lebih dari satu pemberi layanan dalam setiap jenis layanan. Berikut adalah gambar dari multi-channel multiphase. Selanjutnya yaitu mengenai studi kasus. Studi kasus pada yang diangkat oleh kelompok kami yaitu sistem antrian yang terjadi di Poliklinik Jantung RSUP Dr. Sarjito. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Sarjito adalah sebuah rumah sakit pemerintah yang berada di
yang berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. RSUP Dr. Sarjito dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien, yaitu pelayanan efektif dan efisien. Berdasarkan laporan, RSUP Dr. Sarjito mengalami peningkatan jumlah pasien rawat jalan, khususnya di Poliklinik Jantung. Jumlah pasien yang semakin banyak dapat mengakibatkan waktu tunggu pasien semakin lama. Oleh karena itu terjadi permasalahan, yaitu pasien sering mengalami antri yang lama. Dengan demikian, kami akan melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan pelayanan Poliklinik Jantung di RSUP Dr. Sarjito. Pemeriksaan di poli jantung melalui beberapa treatment sesuai dengan keluhan dari setiap pasiennya. Tahapan-tahapan aktivitas pemeriksaan di Poliklinik Jantung diantaranya administrasi, anamnase, ruang EKG, ruang uji latih jantung, ruang periksa dokter spesialis di ruang 1 dan ruang 2, serta ruang periksa residen di ruang 1 hingga ruang 5. Nah, di sini terlihat untuk tahapan-tahapan pemeriksaan di Poliklinik Jantung dalam bentuk activity cycle diagram. Di sini pada saat pasien datang, pasien menyerahkan lembar administrasi ke petugas TU atau ke petugas administrasi di ruang administrasi. Kemudian pasien dipanggil untuk dilakukan anamnase oleh perawat. Anamnase merupakan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien, berupa cek tekanan darah dan dilakukan anamnase awal, seperti keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien. Kemudian pasien akan diarahkan oleh perawat ke ruang periksa, ruang EKG, atau ke ruang uji latih jantung. Ruang periksa terdiri dari ruang periksa dokter spesialis dan ruang residen. Dan untuk pasien yang menuju ke ruang EKG maupun ruang uji latih jantung akan melanjutkan treatmentnya ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan oleh residen dan dokter spesialis sesuai dengan keluhannya. Nah, di sini terlihat untuk data waktu pengukurannya pada tabel 1, yaitu mulai dari administrasi, anamnase, EKG, uji latih jantung, dokter spesialis, serta residen. Nah, dari data-data tersebut, kita akan mengubah ke bentuk distribusinya. Seperti kedatangan pasien, distribusi jam 1,34, 1,38 menit. Lalu untuk anamnase, distribusinya TRIA 0,83, 1,65, 2,35 menit. Dan untuk ruang EKG distribusinya norm 5,65, 1,33 menit. Untuk uji latih jantung distribusinya yaitu beta 2,02, 2,12 menit. Untuk yang ruang periksa 1 di dokter spesialis distribusi ERWA 1,58, 4 menit. Di ruang periksa 2, WAVE 6,06, 1,79 menit. Di ruang 1 yang ruang residen distribusinya log N atau log normal 5,33, 3,18 menit. Untuk yang di ruang 2 distribusinya WAVE 5,16, 2,37 menit. Di ruang residen di ruang 3 distribusinya norm 6,55, 2,27 menit. Untuk yang di ruang 4 distribusinya norm 6,75, 2,54 menit. Dan untuk di ruang 5 distribusinya norm 7,45, 2,47 menit. Selanjutnya yaitu simulasi software. Nah, selanjutnya untuk simulasi softwarenya kita memulai buat dari create, lalu proses,
Nah, di sini untuk yang pilihan Nah, di sini untuk menghubungkannya menggunakan konektor. Apabila tidak terdeteksi konektornya. Nah, di sini sudah terhubung semua dari antara satu entitas ke entitas lainnya. Yang pertama kita memberi nama untuk yang create atau yang pertama kali, yaitu kedatangan pasien. Nah, untuk ini new arrivals-nya 1, enter. Untuk yang kedua yaitu administrasi. Administrasi di sini langsung memasukkan expression-nya yang sudah ada di data waktu pengumpulan, yaitu menggunakan GAM 1,34 1,39. Nah, lalu untuk unitsnya menggunakan jam, lalu oke. Untuk unitsnya menggunakan menit, lalu oke. Dan selanjutnya untuk yang selanjutnya yaitu anamnesa. Unitnya menggunakan menit dan untuk delay type-nya expression di anamnesa yaitu menggunakan distribusi tria 0,83, 1,69, 2,55. Nah, lalu enter. Mbak Saf mau ngomong. Ini tinggal klik run kan? Enggak, ini Yang mana? setupnya Iya. dulu. Ya, setup terus ini cek model Ya, baru. maksudku run terus bagian setup. Iya, benar. Ini namanya apa sih setelah model? Melakukan pemberian nama dan apa ya? Ini loh, yang expression. Iya.
Ini, iya, delay tape-nya. Delay tape type. Kemudian setelah pemberian nama, pengisian delay tape, pengisian expression dan lainnya, kita klik pada bagian menu run, kemudian kita pilih setup. Nah, di sini pada replication parametersnya kita isi number of replication-nya sejumlah 10. Kemudian pada bagian project parameters, pada statistic collection kita centang semuanya. Lalu kita klik OK. Belum. Udah kah? Belum nggak sih? Udah kan? Oh, Apalagi udah, emang? Oh ya udah. Oh, ininya deh. Reports-nya. Default ya. Nah, Ya udah sih. ulang dah. Ulang aja. Ya wes, ulang ke apa? Kemudian setelah pemberian nama, pengisian expression dan delay tape-nya, kita klik menu run, kemudian kita pilih setup. Nah, di sini pada bagian reports-nya default reports-nya kita pilih menjadi Siman Summary Report. Kemudian pada replication parameters-nya, number of replication-nya kita isi dengan 10. Kemudian pada project parameters, pada statistic collection kita centang semuanya. Kemudian kita klik OK. Lalu kita klik Run dan Go. Cek model dulu, Mbak. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya udah langsung aja. Yang cek model. Setelah itu kita klik Run dan kita klik cek model. Karena tidak ada error, maka kita klik Run dan Go. Cek Mbak. Ini loh tulisannya error. Iya, Pak. Unconnected. Iya ya. Exit point. Apa ya yang error ya? Unconnected exit point. Ini dah. Bener loh harusnya. Kenapa ya? Itu coba find, bisa nggak? Tadi cek model. Oh ini loh. Kenapa ya? Masa udah benar? Presiden 1 5,33 3,14. Oh nggak, Bu tarik ke selesai nggak sih? Oh alah. Ulang-ulang, Mbak. Lantas kok perasaan. Maafkan. Ada aja.
Ulang lagi dah. Yang setupnya dikosongin aja deh. Ini kan 1. Kayaknya tadi ini deh yang nggak ditumpang. Ya. Dah, yuk. Kemudian setelah pemberian nama dan pengisian expression dan relay type-nya, kita klik pada menu Run, kemudian kita klik Setup, lalu pada bagian Replication Parameters-nya, kita ubah number of replication-nya menjadi 10. Kemudian pada bagian Reports, kita ubah default report-nya menjadi Siman Summary Report. Kemudian pada bagian Project Parameters, kita centang semua pada bagian Statistics Collection-nya. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita kembali pada menu Run dan kita klik Cek Model. Nah, di sini terlihat bahwa tidak ada error yang terjadi. Kemudian kita klik Run dan kita klik Go. Berikut adalah output dari simulasi yang kami lakukan. Pada replication 1, hasil yang didapat yaitu 0,19 jam. Kemudian pada replication 2, pada replication 2 hasil yang didapat adalah 0,24 jam. Selanjutnya pada replication 3, hasil yang didapat adalah 0,35 jam. Pada replication 4, hasil yang didapat yaitu 0,28 jam. Pada replication 5, hasil yang didapat yaitu 0,11 jam. Pada replication 6, hasil yang didapat yaitu 0,12 jam. Pada replication 7, hasil yang didapat yaitu 0,18 jam. Pada replication 8, hasil yang didapat yaitu 0,53 jam. Pada replication 9, hasil yang didapat yaitu 0,21 jam. Dan pada replication terakhir atau replication 10, hasil yang didapat yaitu 0,20 jam. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil dan pembahasan ini terdapat tahap verifikasi dan validasi. Pada tabel 2 terdapat total waktu replikasi, di mana total waktu replikasi 1 hingga replikasi 10 didapat dari output software yang sebelumnya, lalu dikonversikan menjadi satuan menit. Setelah itu kita akan mencari rata-rata dari keduanya. Didapatkan untuk rata-rata yang jam sebesar 0,15 jam dan untuk yang menit sebesar 9,38 menit. Untuk standar deviasi, setelah itu kita mencari standar deviasi dan variansi yang akan digunakan pada tahap perhitungan. Nah, jumlah replikasi di sini terlihat sejumlah 10 replikasi, sehingga N sama dengan 10, N dikurangi 1 sama dengan 9. Lalu untuk confidence levelnya 95%,
Sehingga alfa yang digunakan adalah 5% dari 1 dikurangi confidence level, didapatkan sebesar 0,05. Maka ZA dibagi 2 didapatkan dari tabel sebesar 1,96. Setelah itu kita akan mencari nilai half-life. Half-life-nya ini dapat didapatkan dari rumus berikut. Sehingga didapatkan half-life-nya sebesar 0,0588. Lalu untuk beta, nilai beta sama dengan nilai half-life, berarti sama dengan 0,0588. Lalu mencari nilai N aksen yang didapat dari rumus ZA dibagi 2 dikali S dibagi dibagi beta sama dengan 1,96 yang didapat dari tabel dikali 0,0822 dibagi 0,0588 sama dengan 2,7425 atau pembulatan ke atas sebesar 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Nah, di sini terlihat pada tabel 3 merupakan input dan output software, input dan output software di mana di replikasi 1 hingga 3 dari real system dan arena. Ini hanya 3 replikasi karena jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan hanya 3 replikasi saja. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Wells confidence interval, di mana hipotesanya yang pertama H0 akan diterima apabila rentang mu1 hingga mu2 sama dengan 0. Dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang mu1 hingga mu2. Yang kedua, H1 diterima apabila rentang mu1 sama dengan mu2 tidak sama dengan 0. Dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 hingga mu2. Yang ketiga, masing-masing populasi atau simulated system saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Yang keempat, jumlah sampel pada masing-masing populasi tidak harus sama. Yang terakhir, variansi antar populasi satu dengan populasi yang kedua tidak harus sama. Nah, di sini pada tabel yang sebelah kiri atau tabel 4 merupakan perbandingan output dari real system dan dari software arena. Nah, untuk 3 replikasi dari real system dan arena, maka akan dicari nilai rata-rata, standar deviasi, dan variansi. Untuk rata-rata real system sebesar 13,67 dan untuk arena 10,92. Untuk standar deviasi real system sebesar 0,23 dan untuk arena sebesar 6,27. Untuk variansi dari real system sebesar 38,89 dan variansi dari software arena sebesar 39,36. N-nya sebesar 3 dan N-1 sama dengan 2. Dengan syarat H0 akan diterima apabila 0 berada di rentang mu1 hingga mu2 dan H1 diterima apabila 0 berada di luar rentang mu1 hingga mu2. Nah, di sini alfa yang digunakan sebesar 0,05. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa Tn dikurangi 1 dikali alfa per 2 sama dengan 2,26. Lalu kita akan mencari nilai half-life. Half-life ini dapat dicari dengan rumus Tn dikurangi 1 dikali A per 2 dikali S dibagi akar N. Untuk Tn-1 kali A per 2 sudah didapatkan dari tabel distribusi.
sebesar 2,26. Lalu dikali 6,36 dibagi akar 3. Maka half weight-nya sebesar 8,14. Sehingga confidence intervalnya adalah X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi half weight kurang dari sama dengan mu1 hingga mu2 kurang dari sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar ditambah half weight. Maka didapatkan hasil minus 5,44 kurang dari sama dengan mu1 dikurangi mu2 kurang dari sama dengan 10,84. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa 0 berada di rentang mu1 dan mu2. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 hingga mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Nah, ini terlihat untuk output simulasi yang telah kami run yang di sebelumnya. Dari output arena yang didapat diketahui terdapat antrian berada di proses kedatangan pasien, periksa dokter, residen, dan ruang periksa dokter spesialis 1. Mengapa terdapat antrian? Karena memiliki nilai 1 atau nilai lebih dari 0. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya, berdasarkan hasil dan pembahasan yang ada, kesimpulan dari penelitian ini yaitu antrian adalah fenomena yang terjadi saat kebutuhan terhadap suatu pelayanan lebih besar dibandingkan penyedia pelayanan itu sendiri. Contohnya, antrian yang terjadi di Poliklinik Jantung RSUP Dr. Sarjito. Hasil pengolahan data yang didapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 hingga mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian, total waktu pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena. Simulasi software arena sendiri dapat digunakan untuk menganalisis waktu kejadian sebenarnya sudah optimal atau belum, serta menentukan bagian proses mana yang terjadi antrian dan perlu dilakukan optimalisasi. Dan untuk sarannya, yang pertama, untuk penelitian selanjutnya lebih teliti pada proses input data dalam software arena agar mendapatkan hasil yang akurat. Yang kedua, penelitian ini dapat dikembangkan pada permasalahan-permasalahan lain yang lebih variatif. Dan yang terakhir dalam mengolah datanya dapat dengan menggunakan software lain untuk membandingkan hasil outputnya agar output yang dihasilkan lebih optimal. Sekian pemaparan dari kami, kelompok 26. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.